Jumadil Ula, terus Jumadil Tsaniyah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggih. Jadi saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah, terus manten-ngoten lebet tenggene bulan Muharram. Jadi bulan Muharram niku bulan siji. Jadi lek bulan telu ini apa berarti? Lek Muharram bulan siji, bulan telu ini apa wau? Rabiul Awal. Jadi lahirnya Kanjeng Nabi bulan apa? Bulan pinten? Bulan 3. Lek ngoten Ramadan niku bulan pinten? Lho biasa lah apa to jenengan Agustus 8. Nggih, Juli 7. Nah, saiki Ramadan 9, Syawal 10, Rejab nggih 8, 7 nggih Rajab niku mboten 8 nggih. Pun. Jadi biasanya kita niku memperingati bulan Muharram. Wah, kita kudu memperingati tahun baru Hijriyah. Lah, lek ngono awakmu apalah bulan-bulan Hijriyah? Wah, hafal, cobi. Ngoten lho. Lek encen kita niku memperingati ya kudune lek kita itu mencintai kudune ya nggih ya ngerti paling mboten apal lah. Pun. Jadi insyaallah dinten Rebo niku sampun mlebet bulan Muharram utawa bulan Suro. Jadi basa Jawa niku bulan-bulan di Jawa itu sampun napa dipun biasakan oleh para wali sejak zaman dulu menggunakan kalender Hijriyah, kalender Qamariyah. Nggih, kalendernya standarnya kalender rembulan atau moon kalender rembulan. Lah mlebete berarti maghrib dina Rebo. Berarti akhir tahunnya kapan? Nggih sakderenge maghrib. Irisannya tenggene waktu maghrib. Jadi maghrib niku menyelesaikan tanggal sebelumnya masuk tanggal setelahnya. Jadi waktu maghrib niku waktu perpindahan tanggal. Ngoten nggih. Nah, sehingga tiang niku biasa lek lahir nok nggene waktu untup-untup ngoten niku. Niku wong-wong sing ahli ngaranine angel. Nggih. Misalkan lahire nok nggene asar ngoten niku nggih, mari asar. Iki wis napa jenenge dielokno Selasa Pon apa Senin nggih. Lah niku biasae wong-wong sing biasa ngitung ngoten niku mesti sering terjadi perselisihan. Iki utawa pas maghrib ngoten niku nggih ngitunge angel kadang-kadang. Nah, pun niki lek cara ahli hikmah ngoten niku. Lajeng kita masuk nanti di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram niku termasuk bulan mulia. Jadi bulan yang dimuliakan niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nggih. Jadi Rajab niki sing nyisih dhewe. Jadi ada 4 bulan minha arbaatun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah niki 4 bulan. Nah di napa tenggene 4 bulan niku mangke salah satunya adalah bulan Muharram. Lah kita sekarang ini masih berada di bulan mulia nggih niku bulan Dzulhijjah, manten bulan Muharram niku bulan yang dimuliakan. Dipun ngendikaken an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qadama an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahudu yasumuna yauma Asyura. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Kanjeng Nabi niku rawuh di Madinah, lalu sahabat niku cerita Kanjeng Nabi orang-orang Yahudi niku dina niki pada hari Asyura mereka itu pada puasa. Fasa'alahum an dzalika faqalu, ketika ditanya kenapa kok mereka puasa, inna hadzal yaum azharallahu fihi Musa wa bani Israil ila akhirih.
pada hari Asyura itu Nabi Musa dan Bani Israel niku ditampakkan kemenangannya. Jadi lek Bani Israel niku nabi yang diunggulkan gini niku Nabi Musa. Lajeng di antaranya lagi, kenapa kok alasannya mereka itu berpuasa? Bahwa di bulan Asyura itu banyak sekali Allah itu menampakkan keistimewaan kepada umatnya. Jadi mukjizat para nabi niku nggih ditampakkan seringkali pada bulan Asyura. Lajeng ketika Kanjeng Nabi niku diceritani ngoten niku kali para sahabat, Kanjeng Nabi ngendika ngeten, "Fa nahnu nasumuhu ta'dziman lahu faqala Nabi nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi ngoten." Jadi ketika diceritakan Bani Israel itu puasa karena mengagungkan kepada Nabi Musa, justru Kanjeng Nabi mengatakan ngeten, ya sakjane yang lebih pantas mengagungkan Nabi Musa itu ya kita, bukan orang Yahudi. Lah kenapa kok bukan orang Yahudi? Karena orang Yahudi niku meskipun mereka itu sakjane yoncen umatnya umatnya Nabi Bani Israel termasuk Nabi Musa. Tapi mereka niku lebih banyak menyelisihi kepada para nabinya. Bahkan nabi-nabi di Bani Israel niku seringkali wafat di tangan kaumnya sendiri. Jadi para nabi-nabi ini gak cocok pateni niku Bani Israel. Lah ngono kok jare mengagungkan nabinya sampai mereka itu berpuasa. Lah sakjane sing pantas berpuasa itu ya kita. Kenapa? Kita itu syariatnya sama dengan para nabi terdahulu. Jadi pun dianggap bahwa Nabi Isa itu agamanya Nasrani mboten. Nabi Musa agamanya Yahudi mboten. Jadi para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya niku agamanya Islam. Agamanya Islam, agamanya tauhid. Cuma mungkin syariatnya berbeda. Syariatnya niku carane salate beda. Misalkan ada nabi yang salatnya cuma dalam satu hari cuma satu kali. Ada yang puasanya kayak Nabi Daud niku puasanya sehari puasa, sehari tidak berpuasa dan lain-lain niku syariatnya. Tapi agamanya sama niku Islam. Lah sehingga tiang-tiang Nasrani yang kemudian mereka niku mengatakan mereka itu adalah dengan agama tersendiri, niku sebenarnya hanya ada perubahan, merubah-rubah dari kitab yang diturunkan. Jadi kitab ini ditahrif, dirubah-rubah sehingga sudah tidak sesuai. Sementara kita orang Muslim itu semuanya plek dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan para nabi terdahulu. Tentang tauhidnya niku tetap sama. Sampun. Sehingga Nabi mengatakan nahnu aula bi Musa minkum, kita itu lebih pantas untuk mengagungkan Nabi Musa daripada kalian semua. Ngoten. Lajeng waqad warada fi fadli Asyura. Ada banyak sekali riwayat yang berkaitan dengan keistimewaan yang terjadi di bulan Asyura. Di antaranya annahu tiba ala adama fihi, di bulan Asyura itu Nabi Adam diterima taubatnya. Ketika Nabi Adam akhirnya memakan buah khuldi itu, lalu kemudian Nabi Adam bertaubat. Taubatnya Nabi Adam biasa kita membaca doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niku bentuk taubatnya Nabi Adam. Lajeng fajtabahu rabbuhu, setelah Nabi Adam bertaubat, dipilihlah Nabi Adam itu sebagai orang yang diistimewakan. Lajeng wa kana khalaqahu fihi, Nabi Adam diciptakan juga pada bulan Asyura. Nabi Adam dimasukkan ke surga juga pada bulan Asyura. Arsy dan kursi, juga langit, matahari, rembulan, bintang-bintang itu diciptakan pada bulan
Asyura. Nabi Ibrahim dilahirkan pada bulan Asyura. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api neraka juga pada bulan Asyura. Nabi Musa wa ma'ahu wa aghraqa Fir'aun, termasuk Musa diselamatkan, ditenggelamkan Fir'aun juga pada bulan Asyura. Lajeng wa fihi wulida Isa, Nabi Isa dilahirkan juga pada bulan Asyura. Wa fihi rufiya ila sama, diangkatnya Nabi Isa juga pada bulan Asyura. Wa fihi rufiya Idris makanan aliyan, Nabi Idris diangkat pada tempat yang tinggi juga pada bulan Asyura. Jadi semua banyak nih cerita-ceritanya nggih. Wa fihi istawat safinatan Nuh alal judi, termasuk Nabi Nuh niku perahunya akhirnya mendarat di di Bukit Judi niku pada juga bulan Asyura. Wa u'tiya fihi Sulaiman al-mulku al-azimu, niku nggih pada bulan Asyura. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang besar juga pada bulan Asyura. Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan. Terus Nabi Yakub pulih penglihatannya, itu juga pada bulan Asyura. Wa akhraja Yusuf minal jubbi, diangkat Nabi Yusuf dari sumur, itu juga pada bulan Asyura. Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya juga pada bulan Asyura. Bahkan hujan pertama kali yang turun niku pada bulan Asyura. Kana yaumu Asyura wa kana shaumuhu ma'rufan bainal umam. Nah, sehingga puasa pada bulan Asyura itu sudah umum, sudah biasa dilakukan oleh para umat, hatta qila bi annahu furidha bi annahu fardun qabla Ramadan. Bahkan dikatakan bahwa puasa dulu sebelum Allah mewajibkan puasa Ramadan niku poso yang wajib poso Asyura. Lajeng summa nusikha bihi wa somahu sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah. Lajeng puasa Asyura itu kemudian dinasakh. Nah, lajeng Kanjeng Nabi dan umatnya puasanya, perintahnya pada bulan Ramadan. Walamma dakhala al-Madinata akada talabau hatta qol fi akhiri umri asyarif in ishtu ila qabilin na'asumanna at-tasi wal ashir. Nah, ketika Kanjeng Nabi niku masuk ke Madinah, dan lajeng Kanjeng Nabi kembali memerintahkan untuk berpuasa pada bulan Asyura. Lah, pada bulan niki beliau mengatakan ngeten, seandainya nanti saya masih hidup di tahun depan, seandainya tahun depan kok saya masih hidup, maka pasti saya akan puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Tadi Kanjeng Nabi niku dereng nate poso tinggal ini pada setelah diperintahkan puasa Ramadan itu tidak pernah puasa Asyura. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, seandainya saya masih hidup nanti tahun depan saya pasti akan puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Fantaqala ila rafiqil a'la min amihi. Tapi kemudian Kanjeng Nabi niku sedo intakola, bahasan ini mboten sedo lek Kanjeng Nabi. Intakola berpindah ila rafiqil a'la, kepada zat yang maha luhur. Jadi berpindah tempat. Jadi makanya ada yang mengatakan kita itu kalau ke Kanjeng Nabi bukan sedang ziarah ke kuburnya Kanjeng Nabi, tapi ziarah kepada Kanjeng Nabi. Niki karena bahasanya tidak dikatakan tufia, tapi dikatakan intakola ila rafiqil a'la. Kanjeng Nabi niku berpindah tempat kepada tempat yang lebih tinggi. Nah, tahun itu Kanjeng Nabi seto, akhirnya Kanjeng Nabi tidak berpuasa. Lajeng walam yasummu ghairal ashir lakinau raghiba fihi wa fi shaumi tasi wal hadi asyar biqaulihi sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khalifu sunnatal yahud.
meskipun Kanjeng Nabi niku tidak berpuasa, tapi Kanjeng Nabi niku memerintahkan untuk berpuasa. Bahkan Kanjeng Nabi niku ngeten nek ngendika, lek poso iku ojo sampai serupa dengan puasanya orang-orang Yahudi, bedakno. Yo mestinya mek tanggal 10 tambono sedina, dari tanggal 9 karo tanggal 10. Lek tanggal 10 gak iso, yo tanggal 9 gak iso gak poso, yo tanggal 11. Jadi 9 10 utawa 10 utawa 9 10 utawa 10 11. Nah ngoten. Warwa al-Baihaqi fi Syu'bil Iman man wasa ala iyalihi wa ahlihi fi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi fi sairi sanatihi. Dalam riwayatnya Imam Baihaqi dikatakan bahwa orang yang meluaskan kepada keluarganya di dalam rizkinya, dadi lek paring nafkah niki lebih banyak pada keluarganya, pada istri dan anaknya pada hari Asyura, itu wasa'allahu alaihi fi sairi sanatihi, maka Allah akan meluaskan, melapangkan rizkinya sepanjang tahun itu. Wa fi riwayatin mungkarotin, ada riwayat yang mungkaroh bahwa sedekah pada hari itu dengan 1 dirham itu sebanding dengan 700.000 dirham. Nah, ini sebanding dengan 700.000 dirham dan seterusnya. Niki banyak sekali nopo riwayat-riwayat ingkang berkaitan dengan nopo hari Asyura. Nah, terus kemudian wa'lam annama usiba bi al-Husain radhiyallahu an yauma Asyura annama huwa asy-syahadah adalah ala mazidi ruf'atihi wa darajatihi indallahi wal haqah bidarajati ahli baitihi at-tahirin. Nah, terus kemudian perlu diketahui sesuatu yang terjadi pada Sayyid Husain pada hari Asyura. Jadi Sayyid Husain niku kan napa beliau wafatnya niku pada hari Asyura di padang Karbala niku oleh Yazid bin Muawiyah. Lah niku menunjukkan tentang keluhuran derajatnya, menunjukkan tentang bahwa beliau itu diwafatkan dalam keadaan syahid, terus kemudian itu justru menambah juga tingginya derajatnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli bait yang disucikan oleh Allah. Nah, faman dzakara dzalikal yaum masabahu fala yambaghi ayyash taghilla illa bil istirja. Kalau kita itu mengenang beliau itu cukup dengan yang dituntun oleh Nabi dengan cara istirja. Kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih, ndak perlu berbuat melebihi dari itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Nah, kenapa alasannya ngeten? Ketika wafatnya Sayyid Husain itu kemudian mereka menyatakan kesedihannya, kudune luwih sedih dengan wafatnya Kanjeng Nabi. Kenapa kalau wafatnya Kanjeng Nabi tidak sesedih ketika Sayyid Husain yang terbunuh? Nah, seharusnya kan begitu. Secara logikanya, lek encane mereka itu mau sedih dengan kematian Sayyid Husain, seharusnya mereka juga lebih sedih ketika wafatnya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi niku lebih mulia dibandingkan siapapun. Nah, ngoten niku logikanya ngoten. Pun niku berkaitan kali bulan Muharram. Lajeng mangke sae banyak yang memerintahkan untuk kita itu berpuasa tidak hanya pada hari tanggal 9 dan tanggal 10, sebaiknya kita berpuasa pada pergantian tahun. Jadi sae niku karena Dzulhijjahnya juga bulan haram, Muharramnya juga bulan haram. Kita puasa di tanggal 30 nomor 29 niki umure. Nggih pokoke lek gak 30 mesti 29 karena bulan Hijriah itu namung 2. Kalau ndak 29 mesti 30. Nah,
puasa pada tanggal akhir akhir Dzulhijjah dan awal Muharram. Nah, niki sae misalkan kita berpuasa pada hari Selasa dan hari Rabu. Nah, karena di pergantian tahun agar kita akhirkan tahun ini dengan kebaikan, awali tahun ini dengan tahun berikutnya dengan kebaikan. Nah, maunya begitu. Nah, sebaiknya tidak hanya puasa tok. Nggih, kita bersedekah pada hari itu, kita berbuat kebaikan sebanyak mungkin pada hari-hari itu, juga kita berdoa dengan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Pun niku kathah mangke doa awal tahun kali doa akhir tahun. Sampun. Lajeng para hadirin sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, sak sampunipun kita bahas masalah napa niku wau Muharram, kula lanjutkan berkaitan kalih kebiasaan kita bahas masalah fikih wonten nggih. Bab sunanis shalah. Jadi salat itu ada kesunahan-kesunahannya. Kesunahan itu ada yang dilakukan sebelum salat. Yang kedua, kesunahan di pertengahan salat, dan yang ketiga, kesunahan di akhir setelah salat. Jadi kesunahan sebelumnya nggih niku kados adzan, qomat, siwakan dan lain-lain. Yang kedua, sunnah di pertengahan salat itu nanti ada sunnah ab'ad, ada sunnah sunnah hay'ah, terus kemudian ada sunnah yang dilakukan setelah salat gini ku zikir, duduk dan seterusnya. Niku adalah kesunahan-kesunahan yang dilakukan ketika di dalam salat, baik di sebelumnya, di pertengahan atau setelahnya. Pun untuk yang pertama berkaitan dengan kesunahan sebelum salat yaitu azan. Ya, azan. Azan niku merupakan satu amalan yang sangat dimuliakan, amalan yang sangat diagungkan, sampai oleh Allah sendiri dikatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah? Siapakah orang yang paling baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah? Wa amila sholiha, kemudian beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, kemudian berkata innani minal muslimin, sesungguhnya saya adalah orang-orang muslim. Nah, Sayyidah Aisyah ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan bahwa arohadal ayat nazarat fil muadzzinina. Ayat ini diturunkan untuk para muadzin. Di wong-wong sing adzan niku dipuji langsung oleh Allah bahwa dia adalah orang-orang yang mengajak kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Kanjeng Nabi ngendikaken yughfaru lil muadzin muntaha adzani. Orang yang adzan, muadzin itu diampuni sampai enteke adzane. Di sepanjang adzannya dia itu diampuni. Wa yastaghfiru lahu kullu ratabin wa yabisin. Semua makhluk baik yang hidup maupun yang mati niku diampuni dosanya. Niku orang yang adzan, muadzin. Makanya seneng dadi muadzin niku nggih. Nggih, pokoke suarane penak. Pokoke suarane penak, adzane penak. Suarane mboten penak kaya kula ngeten iki adzan saaken sing ngrungokno. Innallaha malaikatu yusholluna 'alas shaffil muqaddam wal muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa saddaqau man sami'ahu min radbin wa yabisin walau ajruman shalla ma'ahu. Malaikat, para Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang yang berada di shaf depan, shaf yang depan. Solawatnya Allah itu dengan rahmatnya, malaikat itu dengan doanya. Dan orang yang adzan itu diampuni dosanya. Wa saddaqahu man sami'ahu, bahkan orang yang mendengarkan baik dari benda yang basah maupun benda yang kering, maksudnya benda hidup maupun benda mati, itu semua bisa mendengar dan membenarkannya.
Bahkan orang yang adzan itu mendapatkan pahala orang yang sholat bersama muadzin tadi. Jadi lek sing sholat akeh ya ganjarane akeh, ngoten nggih. Sing adzan, makane lek adzan dhewe ngimami dhewe niku ganjarane titik nggih. Makane sing sae niku lek adzan nggih jamaahe kathah. Nah, pun lajeng sak sampunipun adzan nggih dipun sunahaken napa iqamah. Nah, napa hikmahnya adzan? Yang pertama memberitahukan tentang masuknya waktu. Yang kedua mengajak kepada jamaah. Yang ketiga memberitahukan tentang tempatnya jamaah. Misalkan wong jenengan wong musafir ki kono adzan ndek ndi iki? Oh, berarti di kono biasa kan goleki to. Lek ana adzan berarti ana masjid, ya ana musala, ana masjid. Yang keempat izharu syiaril Islam, menampakkan tentang syiarnya agama Islam. Dan itu tujuannya adzan. Nah, sekarang mana yang lebih afdol antara adzan dengan menjadi imam? Nah, adzan tok nggih, adzan gatik qomat. Niku menurut Imam Romli itu lebih afdol daripada menjadi imam. Adzan tok. Nah, niki menurut Imam Romli lebih afdol daripada menjadi imam. Nah, kalau adzan bareng dengan adzan terus marino sak qomate, itu menurut Imam Ibnu Hajar itu yang baru lebih afdol daripada menjadi imam. Tapi lek adzan tok ya ndak, ya kudu adzan sak qomate, itu baru lebih afdol. Nah, kalau menurut sinten Imam Rafi'i, menjadi imam itu lebih afdol daripada adzan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi niku tidak pernah adzan tapi ngimami. Loh, yang dilakukan Nabi mesti yang paling afdol. Nah, niku tenggene napa I'anatul Thalibin disebutkan. Loh, napa ini ada hikmahnya. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu tidak pernah adzan? Seandainya Nabi niku kate adzan, niki saaken. Lho, saaken napa? Kalau Kanjeng Nabi niku pernah memanggil untuk adzan, maka jamaah niku hukume wajib. Nah, jamaah kan tidak wajib. Hukumnya kan napa fardu kifayah, yang paling abot niku fardu kifayah. Tapi seandainya Nabi langsung yang adzan, yang memanggil, maka menjadi wajib ain. Fardu wajib setiap orang ketika mendengar adzan harus jamaah. Masih jenengan sik nyopir ngoten nggih, krungu adzan kudu mandek langsung goleki tempat niku wau langsung jamaah. Jenengan isik napa nok pasar ya kudu mulih kudu jamaah. Ngoten. Bahkan sing paling bahaya dokter sik sedang operasi, tengah-tengah operasi krungu adzan ya napa? Nggih. Krungu tengah-tengah operasi krungu adzan kudu mandek kudu jamaah. Lah niki napa kasihan, karena kasihannya itu makanya Kanjeng Nabi tidak pernah adzan. Ngoten. Pun bahkan ketika napa kalimat-kalimatnya adzan itu juga tidak dilewatkan Kanjeng Nabi, tapi dilewatkan para sahabat. Nah, Kanjeng Nabi hanya membenarkan. Ngoten. Pun lajeng kemudian kapan kita itu napa disuruh untuk adzan itu ada beberapa hal ngeten. Ada yang disunahkan adzan dan qomat geniku salat 5 waktu dan salat Jumu'ah. Salat 5 waktu dan salat Jumu'ah. Ada yang disunahkan qomat saja tapi tidak adzan, yaitu salat kedua. Lah misalkan jenengan salat jamak takdim zuhur kali asar, niku zuhur riyin napa asar riyin? Jamak takdim zuhur kali asar, zuhur riyin napa asar riyin? Zuhur. Lek asar riyin sah napa mboten? Lho, sik. Lek misalkan jamak takdim asar riyin sah napa mboten? Mboten sah, kenging napa? Ya dereng mlebu waktune. Dia itu salat asar durung mlebu waktune jamak. Waktune jamak niku lek wis mari salat zuhur baru mlebu waktune asar. Niku lek jamak takdim.
Lek jamak takhir zuhur kali asar, dhuhur apa asariyin? Asariyin. Lek misalkan dhuhuriyin sah napa mboten? Sah. Nah, cuma afdolnya asar riyin karena asar itu sahibul waktu, pemilik waktu. Ngoten nggih. Lek jamak takdim niku kudu urut, lek jamak takhir niku sebaiknya nggih, sebaiknya waktu yang kedua dulu. Ngoten lek jamak takhir pun. Lah untuk jamak niku mangke untuk salat yang pertama niku adzan qomat. Untuk salat yang kedua cukup qomat mawon, ndak perlu adzan. Ngoten nggih. Bun, ada panggilan yang bukan berupa adzan dan bukan berupa qomat nggih. Pada apa? Pada salat-salat sunnah yang disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah, kados salat Id, salat khusuf, atau salat tarawih niku nggih, atau salat witir di bulan Ramadan niku kan disunnahkan dilakukan berjamaah. Lah maka panggilannya salatul Idi rahimakumullah, misane nggih. Salatus sunata tarawih jami'atar rahimakumullah. Lah niku cara memanggilnya, atau as-salatu jami'ah atau as-shalah. Nah niku cara memanggilnya. Lah ada yang tidak perlu adzan, tidak perlu qomat, juga tidak perlu dengan panggilan apapun. Napa? Salat sunnah yang tidak disyariatkan dilakukan secara berjamaah, kados salat qobliyah, salat ba'diyah, salat duha. Tapi niku misalkan dilaksanakan secara berjamaah nggih angsal. Nggih sah. Misalkan jenengan wis ben wong-wong ku kabeh salat ba'diyah, mari salam langsung ngadeg kabeh jamaah ba'diyah maghrib niku nggih angsal. Utawa sebelum subuh, sadurunge salat subuh kabeh langsung ngadeg jamaah qobliyah subuh niki nggih angsal. Tapi itu tidak perlu adzan, qomat atau panggilan apapun karena tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah. Tapi dilakukan jamaah nggih angsal, nggih sah. Ngoten. Lajeng syaratnya orang yang adzan nggih kudu Islam, kudu tamyiz. Dadi lek wong kafir adzan mboten sah. Anak kecil yang belum tamyiz nggih mboten kenek. Tamyiz niku ukurane pokoke isok mangan dhewe, isok wawe dhewe niku jenenge tamyiz. Terus kudu lanang. Nah, kudu lanang. Lah lek wedok ya napa? Atau wandu mboten napa ya napa hukume? Falayasihu minal untha au khunta, untuk perempuan dan wandu itu tidak diperbolehkan. Bi khilafil iqamah, beda kalau qomat. Kalau qomat itu diperbolehkan bagi perempuan, khusus untuk jamaah perempuan. Nah, ini lek qomat itu napa boleh untuk perempuan boleh, tapi untuk jamaah perempuan. Jadi wong wedok tok ngoten nggih, jamaah sak masjid wedok tok. Lah niku qomat mawon mboten usah adzan. Nah, pun ayyakuna arifan bidukhulil waqti, harus tahu bahwa waktunya sudah masuk. Lek durung mlebu waktune jam 10 moro-moro adzan, wah diparani wong-wong, diparani wong-wong nggih. Jarine sing adzan lah tak celuki jam 12 gak ono sing moro. Saiki tak celuki yahmene malah moro nggih. Ora napa jenenge mari dilokne ganti ngelokno. Pun kesunahan adzan at-tartil. Tartil niku ayyata an-nafihi bi ayyajma baina kulli takbirataini fi nafasin wahidin wal baqi kullu kalimatin fi nafasin wahidin. Tartil kalau adzan niku sebaiknya tetap tartil nggih. Nggih diatur tartilnya bagaimana supaya ndak sampai ada perubahan huruf, ada perubahan atau kesalahan napa yang parah sampai merubah makna, niki yang bahaya. Jadi harus jelas Allahu Akbar. Ini sebaiknya ya, sebaiknya adzan itu di setiap takbirnya niku digandeng dengan satu nafas. Allahu Akbar niki yang paling bagus. Afdolnya begitu. Itu namanya tartil. Yang kurang bagus nih Allahu Akbar
Allahu Akbar niki kurang bagus. Yang bagus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, roknya di dhammah. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah niki roknya fathah ra niki ndak ada nih. Rok dhammah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih. Ini digandeng. Yang napa yang termasuk tartil adalah menggandeng dua takbir dalam satu nafas. Untuk yang lainnya itu setiap kalimat satu nafas. Setiap kalimat satu nafas. Yang lain kayak asyhadu alla ilaha illallah satu nafas dan seterusnya niku nggih satu nafas. Termasuk takbirnya niki wau yang dua takbir satu nafas. Terus raf'us sauti likai la yakuna ablagha fil i'lam. Meninggikan suarane kudu banter. Nek sakniki masih gak banter wong ana speakere otomatis dadi banter. Taskinur ra au fathuha fit takbiril ula. Menyukun roknya ngeten. Menyukun roknya atau memfathah roknya pada takbir yang pertama dan menyukun roknya pada takbir yang kedua. Jadi boleh gitu ya, boleh napa Allahu Akbar niku nggih boleh membaca fathah pada rok yang pertama atau membaca sukun Allahu Akbar niku nggih angsal. Nggih angsal. Jadi diperbolehkan. Terus at-taswib fi adzanil fajr. Taswib niku kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya. Napa namanya? Taswib. Nah niku kalimat as-salatu khairun minan naum. Ngoten. Lajeng at-tarji wa huwa al-ityanu bi syahadataini sirran qabla al-ityan bihima jahron. Sakderenge tiyang niku sakderenge muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah niku nggih. Niku sadurunge ngucapno dhisik sirri. Nah niku sunah. Tadi kan lek adzan kan mari takbir, mari Allahu Akbar. Niku muadzin sunah ngucapno syahadat dhisik. Dengan sirri. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Ngoten nggih. Dadi sirri dulu mengucapkan syahadat loro baru kemudian azan, baru kemudian syahadat. Nah. Lho Pak biasanya diucapno sebelum, ndak ada. Dadi sebelum azan niku kadose kok mboten wonten. Di sini ndak ada yang menyatakan sadurunge adzan niku maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata niku mboten wonten. Tidak disunnahkan. Nah nggih, tidak disunnahkan. Dadi nggih wis langsung adzan mawon. Nggih langsung adzan mawon, tidak disunnahkan. Tapi cara maca ngoten nggih mboten napa-napa wong zikir mawon nggih. Nggih. Oh nggih, pokoke aja miso-miso sadurunge adzan nggih. Nggih. Jadi tidak disunnahkan. Tapi misalkan ngucapno nggih mboten napa-napa, wong namung zikir mawon. Angsal zikir niku. Cuma tidak disunnahkan, tidak masuk dalam kesunahan yang berhubungan dengan azan. Lajeng al-ittifatu inda hayalati fil adzan wal iqamah. Noleh ketika pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah niku noleh. Fayal tafitu yaminan indal hayalatil ula hayya 'alas shalah niku noleh nengen. Ketika hayya 'alal falah noleh kiwa. Ngoten. Al ijabatul minal mustami' fil adzan wal iqamah walau min junubin. Disunahkan menjawab adzan bagi orang yang mendengarkan adzan dan mendengarkan iqamah meskipun dia dalam keadaan junub. Masih junub wong haid niku tetap disunahkan menjawab adzan dan iqamah. Lu qomat nggih dijawab nggih, masih qomat nggih dijawab. Allahu Akbar, jenengan jawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, nggih, masih qomat nggih dijawab. Ngoten.
Ayyaqula ba'da simai syahadati tsani, ketika mendengar syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lan niku njawabe wa ana ushidu anna Muhammadar Rasulullah, radina billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Sing biasa kita apa, raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, niku nggih angsal niku nggih mantun napa syahadat yang kedua. Ngoten. Lajeng ibdalul hayy alati bil hauqalah. Hauqalah niku napa? La haula wala quwwata illa billah. Lek muadzinnya mengucapkan hayy ala shalah, kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Yang sing paling sae niku digandeng. Tadi ngeten, muadzinnya hayya 'alas shalah, kita jawabnya hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Muadzin bilang hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Ngoten nggih. Niku sing sae niku digandeng, sing paling afdolnya digandeng. Ayyakula al-mujibu 'inda tasrif sadaqta bararta wa bil haqqi nataqta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Ketika napa taswib niku niki as-salatu khairum minan naum, niki kita menjawabnya sadaqta wa bararta langsung wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Sakjane sadaqta bararta wa bil haqqi nataqta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Wis pun niku cukup, sing hafal biasa sadaqta bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Terus doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Terus mantun niku ditambahi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wad dunya wal akhirah. Terus ditambah rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya ping 5 nggih. Rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli walidayya, rabbighfirli walidayya, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ngendikaaken orang yang mengucapkan itu dicatat sebagai orang yang baik kepada orang tuanya. Atau saged dipun dijamakkan ngeten. Jadi tidak hanya kepada kedua orang tua kita, tapi kepada leluhur kita. Jadi Rabbi firli wali walidiyya, berarti dan kepada orang tua kami. Jadi berarti bapake, mbahe, buyute sampai leluhurnya niku bahasanya pakai wali walidiyya. Nah, nggih. Semua orang tua saya niki wali walidiyya. Warhamhum kama rabbauna sighara, warhamhum kama rabbauna sighara. Rabbighfirli wali walidiyya, rabbighfirli wali walidiyya ping 5 warhamhum kama rabbauna sighara. Niku sing sae pun. Terus nambah malih Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrum wafiqhum li taatika warzuqna birrahum. Nah niki doa-doa yang dipun ajarkan. Terus ditambah malih lek adzan subuh Allahumma inna hadza iqbalun naharik dan seterusnya. Pun niku mawon terakhir. Sekedap kurang telu membaca sholawat setelah adzan. Terus muadzin terus ayyakuna al-adzan binadril wa ayyakuna al-adzanu binadril muadzin. Pun niku mawon. Jadi napa niku nggih kesunahan adzan. Sampunipun mangke wonten kesunahan qomat, kemakruhan-makruhane ya napa dan seterusnya. Mangke terakhir berkaitan kali kesunahan yang dilakukan setelah salat. Nah, pun niku mawon para hadirin sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, mugi-mugi sekedhik niki bermanfaat dumateng kita sedaya. Mboten wonten pertanyaan nggih? Oh, sing adzan 2 putih. Subuh. Oh nggih. Sebenarnya lek singen niku adzan subuh niku wonten 2. Jadi ketika fajar kadzib sama fajar shadiq. Nah, fajar kadzib sama fajar shadiq. Lek sakniki wong-wong padha bingung lek ana adzan
loro malah ruwet wis dikai tarhim ae. Nah, makanya diganti dengan tarhim supaya napa? Supaya orang-orang niku mboten keliru. Salat subuh tiba lho kok adzan meneh. Nah niku malah merepotkan. Lek singen niku ngeten, adzan 2 niku muadzinnya beda. Oh suarane lek Pak iki wis biasa. Lek Pak iki sing adzan berarti sik fajar sodik, fajar kadhib durung subuh. Lek Pak iki sing adzan berarti subuh. Niku singen ngoten, dibuat dengan orang yang berbeda. Lek sakniki diganti dengan tarhim supaya napa? Supaya waktu sahur niku orang wis tangi ben iso salat yang paling utama niku menjelang subuh. Jadi salat sadurunge subuh niku mepet subuh niku namanya napa? Wa Qur'anal fajr. Qur'anal fajr kana masyhuda. Lek Qur'anal fajr niku masyhuda, disaksikan oleh seluruh malaikat. Nah niku nggih. Waktu yang paling afdol niku meh subuh. Nah, makanya lek jenengan salat gak usah akeh, sak rakaat, 3 rakaat meh subuh. Nah, niku begitu napa masyhuda. Nah, niku lek saged pun sampai ninggalno. Makaten kirang langkung nyuwun pangapunten, kita akhiri kanthi waosan suratul Fatihah dilajengaken kalih napa doa kafaratul majlis. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafis shalih wa ila khatim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La